Myanmar juga bilang mereka tuh maunya punya negara sendiri, jadi mereka mau merebut Myanmar, jadi mirip-mirip Israel gitu loh, mau merebut. Terus kenapa ke Indonesia? Kalau kayak gitu kamu kenapa sih Indonesia melo-melo ya gue hatinya? Enggak kan, kalau kayak gitu lama-lama Enggak, orang Indonesia kan ini menerima semua ini Semua orang. dengan apa enggak ada. bodoh. Tapi coba dah, dia ke Indonesia dikasih makan, dikasih tempat, dikasih fasilitas. Emang Indonesia bikin apa? Masyarakatnya yang dibantar bang. Katanya mau ini apa ngerebut laut yang ini Apa? gue Laut Aceh. nggak tahu laut apa ya, kayaknya itu deh. Katanya sama aja kayak Israel dan Palestina. Aku katanya Ujung-ujungnya negaranya aja udah nggak ada kan? negaranya Jakartawan, Negara kan Myanmar. Tapi kalau misalkan bener Indonesia mau nampung itu gimana? Makanya mau dari kampung kan? Enggak, dia terombang ambing di Laut Aceh. Sempat mau dikasih cuma kan Sempet udah turun. ini pada keluarganya juga pada Sebenarnya gini, awal menurut gue yang gue tahu ya, awal mula Rohingya tuh berani senyolot ini sekarang ke Indonesia tuh dulu tuh awal-awal. Sebenarnya pemerintah itu nggak ngebolehin mereka untuk masuk, tapi mungkin karena keibahan sama manusia dan keibahan sama antar umat beragama, karena gimana pun kan Indonesia tuh kan mayoritasnya Muslim, Rohingya pun seperti itu kan, yang kalau dilihat-lihat kan, terus rasa kemanusiaan juga, jadi mereka demo tuh, kebanyakan mereka tuh demo buat bilang ke pemerintah, emang kenapa sih kalau Rohingya itu masuk ke Indonesia, mereka kan diusir sama negara mereka sendiri, kenapa mereka nggak dibolehin buat istilahnya hanya istirahat sejenak gitu di negara kita. Nah akhirnya oke, dibolehin sama pemerintah karena mereka udah ribut tuh, karena rasa kemanusiaan juga kan, kayak udahlah yuk, daripada bikin ribut lagi nggak apa-apa, kita terima aja, bener kata warga juga gitu, bener kata masyarakat Indonesia. Pas udah diterima, pemerintah ngerasa kayak ya udah mereka aman-aman aja selama ini. Nah nggak tahu kenapa tiba di mana tuh ada pernah gue dengar cerita dari relawan. Jadi relawan ini bilang si bangsa Rohingya ini kan dikasih sebuah wilayah gitu kan, bukan dikasih ya, maksudnya ditempatin di sebuah wilayah sama pemerintah, dipinjamkan lah istilahnya tempat dia kali ya, gue kurang tahu, dibangun posko-posko yang kayak buat ya orang gimana sih pengungsian, bikin posko-posko kayak rumah-rumah kecil gitu. Nah di situ si Rohingya itu hidupnya itu bener-bener nggak bisa mengikuti bangsa Indonesia loh, yang kayak Indonesia kan masih menjaga kerapihan gitu kan, kebersihan. Iya, Kalau mereka anak tuh kecil aja makan di sebaskom gede sendiri. mereka bener kotor banget, maksudnya kayak ada si relawan itu cerita, jadi waktu dia jadi relawan di sana mereka tuh kotor, maksudnya kotor tuh makanan udah iya, sisa makanan, sisa masak tuh kayak dibuangnya itu bukan di tempat yang seharusnya pembuangan itu loh, kayak misalkan kita habis makan dibuang di tempat sampah, dia nggak dibuang, ya udah di situ ada tanah atau ada di luar lah, pokoknya di luar dari gerbang posko mereka, ya mereka buang sampah sembarangan semua gitu, buang sampah sembarangan, baju-baju yang udah nggak kepake dilempar-lempar di mana-mana. Maksudnya dilempar tuh mau dilempar emang dihentakkan nggak gitu, tapi maksudnya tuh tercecer di mana-mana gitu loh bajunya, berserakan. Jadi bikin relawan juga ilfil kan, jadi kayak lah di orang kok se-red flag ini sih negara ini, jadi Udah bantuin, bukan terima kasih malah. tuh jadi pada kurang suka lah lama-lama, jadi kayak Tapi emang nggak ada pendidikan di sana ya? nggak ada, gimana ya mereka mau sekolah, mereka kan fokusnya emang udah buat fokus mencari tempat di mana mereka harus membangun, Kan penting hidup. negara sendiri ya, yang penting mereka bisa hidup, bisa makan, dan bisa berkembang dia kali ya, maksudnya buat mereka. Iya itu Enak banget ya hidupnya ya. Terus kan katanya ini kan pengen punya negara sendiri ya. Kalau misalnya dia tinggal di Indonesia, pasti kan negara kita ya kan? mungkin Jadi kan? Nah dari Bisa Aceh jadi. nanti ada yang ikut pindah ke sini. Makanya di Aceh pada diusirin. Iya. makanya juga dia
apa namanya, mereka tuh punya sistem yang namanya menyebarkan diri mereka loh. Jadi mereka tuh nggak satu kelompok itu. Jadi misalkan kalau kayak kita kali ya, kayak istilahnya yang suku mana gitu pergi bareng si suku ini, dua suku menelusuri si negara mana, misalkan kayak mereka mungkin dari yang suku mana atau dari suku mana datang ke Indonesia. Begitu di tempat lain juga mereka ada yang ke Bangladesh. Bangladesh itu bukan India ya, Bangladesh itu tapi dia emang kulturnya juga kayak India. Nah mereka tuh padahal mereka sendiri tuh dibilang orang India mereka marah, dibilang orang Bangladesh mereka juga marah, nggak mau, nggak terima. Padahal secara kultur budaya kali ya mereka tuh sama kayak orang India loh. Maksudnya dari fisik aja gue kira Rohingya itu orang India tau. Iya, sama. Dari namanya aja India. Kalau nggak orang India orang Palestina gue kira ya kan, tapi bukan, karena kan mereka tuh masuk kayak Palestina, menurut gue ya Palestina, terus India, apalagi ya negara Bangladesh itu tuh maksud tuh kan mereka tuh kan kayak deket-deketan ya wilayahnya ya, gue kiranya mirip-mirip, tapi sebenarnya Palestina tuh udah jauh dia lebih kebanyakan orang yang putih nih kulitnya kan. Dan gue kira karena namanya nama ketimur-timuran gitu loh. Itu aku yang waktu di tempat ramai itu berapa orang? sekapa. Berapa? Banyak anjir. Ada berapa ribu? Nggak ngitung orang lagi, gue ngitungnya berapa kapal yang datang. Banyak. Pokoknya satu kapal besar itu tuh mereka datang bareng-bareng. Bener-bener mirip buat Israel waktu minta wilayah sama Gaza. Oh, waktu yang Tapi itu bener karena udah datang ke Indonesia apa gimana sih? udah nyampe di Aceh. Sempet turun malah dari Mereka bukan sempet lagi, mereka tuh udah pernah ngungsi di Indonesia, lalu mereka pulang. Nih, kalau kamu tahu kisah Myanmar yang habis semua tuh, negara Myanmar habis. Kalau coba kamu nonton lagi, aku tuh sempet ngikutin, tapi nggak ngikutin si negaranya. Jadi gue liat berita ya. Pas kapan ya? di mana emang? Hah? Nonton berita di mana? Nggak tahu di TikTok gitu loh. Ada FYP kan. Terus ada tuh satu orang dia kayak Rohingya gitu ditangkap sama polisi anjir. Di mana India? Di Indonesia di sini ditangkap sama polisi. Pas kapan ya gue lihat? Tadi apa kemarin ya? Itu kayaknya dia keluar kayaknya misahin diri dari kelompoknya. Iya, ada sengaja kali biar ninggalin diri. Iya biar apa ya, pelan-pelan mungkin dia ngambil celah kali. Mana ya? Katanya siapa sih yang udah sempet mau ngasih pemerintah kemarin, gak tau namanya sih. Kalau nggak salah kan pemerintah tuh yang nolak ya. Tapi ada itu kemarin bakal ngasih katanya pulau, sedangkan kita aja kerja buat nyari buat beritanya. Oh, enak banget ya datang gitu. minta-minta lagi. Mending tahu balas budi. Kalau di sini kita dijajah. Tapi sekarang mereka udah ini kok, Balik lagi. udah diserahin ke penampungan. Penampungan Indonesia, penampungan dunia. Terus katanya juga nih ya, ada isu di situ, isu yang namanya perdagangan manusia. Jadi apa namanya, ada nih presiden kita ngomong gini nih, dia ini dari artikel dia bilang gini, saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama di provinsi Aceh. Jadi mereka tuh emang ngincer si Aceh, istilahnya ujungnya negara kita kan. Terus terdapat dugaan kuat adanya keterlibatan jaringan perdagangan orang dalam pengungsian ini. Terus pemerintah sekarang masih nyari tahu deh, belum ngikutin juga gua kan. Terus di sini nih ada juga pengutipan si UNHCR. UNHCR ini tuh adalah kayaknya ya, UNHCR ini tuh
salah satu pendukungnya si Rohingya loh buat ikut menyelusupkan diri mereka ke Indonesia dan ke negara-negara lain. Si UNHCR ini bilang semoga rakyat Rohingya bisa diterima di masyarakat Indonesia dan pemerintah bisa memberikan dia rumah, makan dan tempat tinggal dan buat KTP Indonesia. Maksudnya gue di sini kan kayak dia dengan enaknya ngomong semoga rakyat Rohingya bisa diterima di masyarakat Indonesia. Sedangkan masyarakat Indonesia sendiri masih banyak yang menjadi pengemis, masih banyak yang ngebein jadi negara lain. tunawisma di luar sana kan. Si komentar dari UNHCR ini tuh katanya sih itu bukan komentar resmi dari dia, cuman pasti bagian dari mereka juga kan. Iya. UNHCR ini tuh apa ya? Aku belum baca sih. Kayaknya dia tuh dia ini adalah negara-negara dia ini adalah salah satu perlindungan negara besar gitu, kayak modelannya UNESCO kali ya, bukan apa ya sih? Tapi kenapa Modelannya sekian gitu sih. banyak negara harus di Indonesia? Mendesak semua negara di kawasan, khususnya negara-negara wilayah sekitar timur Laut Andaman. UNHCR ini tuh punyanya Myanmar. Laut Andaman itu ada di Myanmar, Laut Andaman namanya. Gak jelasin. Jadi kayak ini Masih negara orang. negara dia sendiri aja nggak mau menerima. Kenapa dia nggak ke negara-negara maju? Justru nggak ini, kalau dia ke negara maju malah dia langsung dihentak habis-habisan lah sama orang-orang sana. Emang dia siapa anjir bisa? Iya juga sih ya, kalau dia bisa dia datang ke ntar dignit gitu. Apa? Misalnya dia datang ke Cina. Kok dia bisa ya? Tuh awal mulanya kayak gitu, kayak gimana sih dia? Oh nih, Bisa ngemis-ngemis gitu. ya Allah, Pika lu kemana aja nih? Tadi kan tahu, gak Kak. baca. Masih Nih lengkap. awal mulanya itu. Nih ya sambil gua bacain ini ya. Nih awal mulanya itu. Udah belum sih? Oh udah. Gue udah berapa kali nguap ini. Coba kalau lihat di video berapa kali gue nguap. Otaknya udah sompat. Jadi di Rohingya. Jadi bangsa Rohingya itu mereka itu adalah salah satu suku, bisa dibilang suku atau sekumpulan orang yang punya kayak lu, kayak misalkan dari orang Betawi tinggal di Jawa, orang Jawa tinggal di Tangerang gitu tuh, kayak mereka sekumpulan orang-orang yang suku gitu turun ke sebuah negara yang namanya Myanmar. Nah dia tuh ke Myanmar gara-gara awal mulanya tuh emang mereka juga tuh istilahnya orang yang lantang lantung gitu lah, kayak gue nggak tahu mau kemana ya, yaudah kita ke Myanmar aja. Nah mereka punya lah bangunan sendiri di Myanmar. Nah mungkin pemerintah Myanmar yang kayak udah lah biarin lah terserah mereka gitu kan, akhirnya mereka tuh diterima lah sama Myanmar. Gue kurang ngerti. Terus diterima, tapi karena mereka ya itu hidup mereka itu kayak teratur nih, mereka itu diterima pada zaman nih ya, bener kan kata gue, kenapa setiap gue dengar kata Rohingya kayak gue kira tuh mereka tuh berhubungan dengan Palestina dan bla bla bla, karena mereka itu adalah keturunan campuran dari Arab, Timur, Turki, Persia sama Pathan, atau enggak dia dari Bengali itu India, Bengali lokal. Nah terus tuh mereka itu terkenalnya dari kerajaan Arakan yang ada di Bangladesh. Jadi istilahnya kayak kerajaan zaman dulu tuh kayak Mataram, Majapahit. Bangladesh tuh sebuah negara kecil, tapi dia deket India. Jadi Bangladesh sama India tuh beda. Kalau ibu kota India apa? Ibu kota India New Delhi ya kalau salah. Iya New Delhi. Kalau Bangladesh itu udah beda lagi. Gue kira Bangladesh itu kota India. Iya anjir, udah tadi kita Kira gue Bangladesh nama orang. Bangladesh itu Gua. kan warganya juga masih udah di Belanda.
peninggalan zaman. Bangladesh tuh udah negara lama banget, kayak namanya ini kuno banget kan. Apalagi ya yang ini ya, si itu loh, Bangladesh, India, Nepal, mereka tuh mirip-mirip gitu. Bedanya istilahnya kalau misalkan di kehidupan, kalau misalkan gunung nih, gunung, si Bangladesh tuh di bawah banget, maksudnya dia di bawah di kaki gunungnya, si Indianya tuh di tengah-tengah, si Nepal tuh di puncak gunung karena dia dingin banget. Tahu pegunungan Himalaya kan, itu ada di Nepal kan, gunung tertinggi di dunia Himalaya itu ada di Nepal, terdingin. Kaki pegun. Pokoknya sebenarnya ya itulah gara-gara ini nih Rohingya tadi aku pemerintah di wilayah dirampas, jadi habislah porak-poranda si bagian yang ditempatin sama si Rohingya di Myanmar. Habis itu mereka dengan cara satu-satunya adalah mereka jos bubar buat nyari tempat gimana nih ya biar cepet ketemunya gitu, mas biar cepet dapetnya ya akhirnya mereka ngincer Ke Indonesia. mencar gitu kemana-mana anjir mereka. Padahal kenapa nggak ke Rumah Tri Korea aja. Utara aja? Korea Utara dia apain? Jadi budak. Jauh punah nih, katanya hampir punah. Tapi kan itu gimana pun maunya pemerintah tuh, bagi Korea aja tuh udah beda banget Korea kan. Utara kenapa kayak gitu? Karena secara fisik udah beda, secara pemerintahan juga udah beda. Takutnya malah mereka nyampe sana tuh bukannya malah merasa hidupnya tenang, malah hidupnya masih sengsara nggak sih? Dan juga membuat kita Perbedaan kultur. Iya. Membuat kita jadi Untung negara kita udah lumayan tegas sekarang ini. Jadi gitu aja deh. Semoga Iya, terima yang kasih. terang lagi Tangsel. Info hari ini Tangsel panas loh. aku Tangsel. Tangerang salah. Ini belum Tangsel. Tangkot belum ketangkep. Tangerang kota ini. Ya begitulah. Semoga Rohingya bisa dapat tempat yang pantas dan layak lah buat mereka. Tapi bukan dengan cara merebut negara-negara orang. Mungkin mereka bisa mencari negara mereka sendiri. Kalau mau dia ikut seminar itu aja kehidupan. Tutorial hidup. Tutorial Nah gitu aja deh. Bye. Terima kasih.